Pertama itu di atas dulu bikin saung, gubuk. Bikin gubuk saung. Bikin gitu. gubuknya Mas. Dari merintis gitu. Di sini di hutan dulu tuh. Masih kena berantara lah gitu, masih kena langka aja gitu orang kesini gitu. Iya, soalnya kan setelah adzan maghrib jarang sekali orang yang berani lewat ke sini. Saya kan penasaran lah gitu. Saya bukan mau mencari gimana gitu, cuman saya penasaran doang. Penasaran aja ya. Gitu. Oke. Emang di sana tuh di dalam itu ada sosok, di dalam itu ada ular ya. Itu kan ular itu bukan ular biasa gitu, ular siluman atau gimana gitu. Soalnya kan di bawahnya itu ular kan, atasnya manusia. Itu gitu. Sumpah kawan-kawan sampai merinding. Aneh. Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum. Gua ini semua kawan-kawan ngeri ya. Nih, gua tuh. Nah, ini guanya. Dan ini pun juga alhamdulillah ini udah ditembok ya. Oke, silakan. Ih, ngeri ini. Ini udah ribuan tahun kata orang itu dulunya itu. Wah, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan ya. Yang mana di video kali ini saya akan menemui teman saya yang sempat ketemu sebelum lebaran kemarin ya. Dan saya tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol, katanya teman saya ini tinggal menyendiri berdekatan dengan hutan, dengan gua dan pemakaman keramat lah. Dan saya tadi melewati perjalanan atau juga jalan setapak ke sebelah sini ya. Ada pemotongan jalan ke sebelah sini dan sebelah atas itu pemakaman keramat kawan-kawan ya. Dan sekitar beberapa tahun saya nggak bertemu sama teman saya ini kawan-kawan ya. Oke. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya dan video ini, tonton saja sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita lanjut dan kita mulai perjalanannya. Dan sedikit bercerita, jadi teman saya ini tinggal menyendiri dekat gua, dekat hutan sekitar beberapa tahun. Yang mana tempat ini dulunya adalah hutan belantara yang memang lumayan cukup angker ya. Dan memang ini lokasinya berdekat-dekatan juga dengan jalan yang lumayan begitu besar. Tapi jalan ini merupakan di pertengahan hutan dekat gua. Dan seperti yang di lokasi sebelah saya ini adalah gua yang memang cukup besar dan saya nggak berani masuk ke sana soalnya saya sudah bertanya-tanya, jadi nggak diperbolehkan masuk untuk ke dalam sana. Dan ini airnya seperti ini, Masya Allah. Ini bekas longsor. Dan ini katanya empang kelolaannya milik teman saya di sebelah sini kawan-kawan. Oke, kita masuk. Wih, jalannya susah. Nah, jadi di sebelah sini empangnya kawan-kawan. Oke, dan kita masuk ke sebelah sini. Nah, cuman teman saya ini belum keluar atau masih di tempatnya sebelah sana ya. Nah, ini bangunannya di sini kawan-kawan. Oke, kita langsung saja ke sebelah sana. Nah, sebelah sini nih tertutup ya pintunya. Dan sebelah sini, tapi sandalnya ada di sebelah sini ya. Dan saya penasaran, di sini ada tajuk musola. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ternyata ada nih kawan saya nih kawan-kawan. Masya Allah. Wih, apa kabarnya nih? Baik. Sehat. Lagi ngapain?
Lagi biasa ini mendekul aja. Mendekul, oke. Boleh masuk? Yuk masuk. Aduh, ini musolanya nih kawan-kawan. Tempat kediamannya teman saya. Boleh masuk ya? Masuk ya. Mau naon dia dia? Mau aman. Aman ya. Ditutupin ya. Ya, siap. Aduh. Dan kita kemarin berjumpa itu sekitar berapa tahun, Bro? Berapa hari, Bro? Sebelum Lebaran? Iya. Ada sekitar 2 mingguan ya? Ada. Sekitar Ramadan. Kita pasangin mic dulu nih sama Bang Baron. Ya, siap. Jadi suaranya supaya kedengaran. Dan inilah tajuk ataupun juga musola tempat kediamannya Bang Baron di sini ya. Teman saya dari kecil, dan lama tak jumpa ternyata ketemu di rumahnya ibu saya ya, sekitar 2 mingguan. Apa kabarnya nih Bang Baron? Baik. Bang Baron atau Mang Baron ya? Mang Baron ya? Apa aja lah. Kebiasaan Bang Baron. Jadi kenangan kita zaman dulu suka main, dan saya pun juga di sini, Bron. Jadi ngerasa pangling gitu ya. Soalnya kan di sini itu dulunya itu hutan belantara. Ya, hutan bimbang. Nah, setelah mendengar dan kita ngobrol-ngobrol, saya pun juga jadi penasaran. Jadi di lokasi sini itu udah seperti ini kawan-kawannya. Ini yang mengelola lokasi sini itu siapa, Bron? Dulu saya itu. Yang pertama itu Mang Baron ya. Ya, hampir genap tahunan lah, adalah Sekitar 6 tahunan. 6 tahun ya. Kalau 6 bulan mah gak bakalan mungkin ya. 6 tahun ya, pedih dulu lah. Jadi dulu saya bikin saung-saung di atas sana tuh, di atas di kebun itu, di hutan tuh yang di atasnya itu. Jadi yang pertama itu di atas dulu bikin saung. Gubuk. Bikin gubuk saung. Bikin gubuk. Gubuknya masih ada nggak sekarang? Sekarang nggak ada. Dibongkar. Dibongkar udah lama itu, semenjak ada di sini gitu saya itu. Jadi setelah di sana itu bikin gubuk di sana, bikinlah di sini. Dikarenakan ini mah memang berdekatan dengan akses jalan, tapi meskipun akses jalannya ini besar ya, tapi ngeri juga, Bro, kan lokasi sini seperti zaman dulu itu nenek moyang kita ceritakan kan, di sini lokasinya memang angker ya. Iya, emang penuh misteri sih dalam kehidupan saya tuh, penuh misteri di sini gitu. Banyak liku-likunya atau gimana lah. Saya percaya aja sama yang kuasa aja gitu. Udah lilah gitu. Jadi gimana lah gitu saya di sini gitu. Dari merintis gitu, di sini di hutan dulu tuh. Masih kena berantara lah gitu, masih kena langka aja gitu orang kesini gitu. Iya, soalnya kan setelah adzan maghrib jarang sekali orang yang berani lewat ke sini. Sekarang yang paling saya salutkan teman saya ini, Mang Baron, kok bisa berani tinggal di sini gitu. Nah, yang pertama awal tinggal di sini itu ceritanya seperti apa, Bron? Ya, awal-awal tuh saya pernah menemukan apa misalkan gitu ya? Wah, itu banyak lah gitu dalam perjuangan saya di sini gitu. Waktu masih belantara ini hutan gitu, saya bikin saung, gubuk di sana di atas. Terus udah berapa tahun, sekitar 2 tahunan lah di sana itu di atas gitu. Setelah itu berjalannya dengan waktu gitu, sambil olah lahan gitu, seperti sekarang ini gitu, berkebun gitu, sambil olah lahan gitu di sini, untuk sehari-hari gitu, pendapatan sehari-hari gitu, ambil batu itu, batu putih itu. Batu putih ya. Bisa juga buat pondasi rumah ya, kalau di kampung mah. Bikin jalan itu dasarnya gitu. Ya. Ada lah gitu orang gitu. Paling suka berarti mata pencaharian sehari-hari itu dari pengambilan batu putih. Iya, gitu. Nah, kira-kira setiap hari laku atau sebulan sekali atau setahun sekali nih yang beli? Emang langka sih gitu. Cuman dikarenakan kebutuhannya lumayan lah gitu, daripada nggak ada gitu. Ya, memanfaatin doang gitu. Memanfaatin lokasi. Ya. Ataupun juga memang batu-batu yang di sini ya kawan-kawan. Yang saya mau tanyakan,
Di sini selama tinggal di sini Mang Baron pernah menemukan apa nih? Hal-hal yang mungkin mengerikan, soalnya kan di sini di belakang situ pun juga kan goa. Ya, goa. Sebelah sana pun juga goa. Ya, gitu. Itu ada makom keramat. Dulu itu ada makam keramat dulu gitu. Di sini itu, di sini mah kan ini kampung Cilame ya. Tapi ini kenapa gitu? Masih kena wilayah kampung Cilame ini, tapi ini hutan ini gitu dinamainya itu Babalean gitu. Aneh kan dari dulu itu. Iya, emang dari dulu kan. Dari dulu itu Babalean gitu. Dari dulu kan ini itu namanya Babalean. Jadi Babalean gitu. Itu tempat niis duduk mungkin zaman sesepuh zaman dulu. Iya. Dan dulu kan kita pernah ngedengar juga ya, Bro ya. Jadi kalau misalkan ada pesawat terbang lewat ke atas makom keramat itu suka jatuh katanya. Ataupun juga burung yang lewat pun juga suka jatuh. Saking angkernya ya di lokasi sini. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah nggak seperti itu ya, Bro ya. Salah satu contohnya ini Mang Baron, kawan-kawan di sini itu sekarang pemberani nih tinggal di sini. Tapi meskipun sekarang saya mah nggak bakalan berani, Bro. Di sini tidur di sini, tinggal di sini, soalnya ngeri. Dan dulu kita kan pernah berbarengan ya. Jalan ke sini, Bro, ke jalan sini. Waktu ini belum bagus jalannya. Suka ada yang nyegat-nyegat seperti apa tuh. Pokoknya ngeri lah. Seperti macan atau apalah. Oh, pernah saya itu masalah yang gituan mah ada sih gitu. Masalah mistis goib gitu ya. Pernah gitu. Saya pernah gitu. Waktu dulu saya di atas. Di atas. Di gubuk itu ya, yang di atas ya. Ya pernah gitu saya. Lagi duduk aja gitu, itu ada suara itu. Suaranya suara doang gitu, suara doang gitu, suara doang gitu, suara macan itu, suara maung itu, suara maung gitu. Jadi suaranya doang gitu. Tapi saya dilihat-lihat itu nggak ada, tapi cuman ada sir gitu, sir ya itu cuma buru kedundung gitu lah, merinding ya, merinding itu ada gitu. Tapi suaranya keras, Bro. Keras itu, berapa kali diulang gitu. Tapi dilihat-lihat saya itu nggak ada gitu, aneh dah. Pernah gitu saya gitu, pernah kejadian waktu dulu di atas gitu. Pernah gitu di atas tuh selama 2 tahun saya tinggal di atas itu di gubuk itu yang sekarang udah gak ada gitu ya. Kalau sisanya masih ada gitu tempatnya gitu, tapi udah gubuknya gak ada gitu. Nanti pokoknya kita di episode kedua kita lihat ke atas. Nah sekarang mah langsung di sini aja gitu, menetap di sini ya. Gitu. Nah ini yang mau dipertanyakan nih sama Mang Baron nih selaku teman saya di sini. Ini kan lokasinya berdekatan dengan hutan ya. Dengan gua itu. Dengan tengah hutan dekat goa yang memang di sini terbilang memang angker. Ini di sini hanya pengambilan batu saja, kediaman saja, dan pengolah atau ada yang lainnya seperti pengelolaan lahan, berkebunnya itu apa? Saya intinya mah gini ya, saya hanya berjalan dengan waktu aja lah saya gitu, pasrah aja gitu ya. Kayak lagu itu pasrah gitu. Saya tuh hanya waktu yang bicara gitu saya itu di sini gitu. Terus saya paling keinginan gitu, harapan doang lah keinginan. Saya kan di sini tempat tua dekat air lah gitu. Saya pengennya itu membudayakan ikan, gimana di sini ternak ikan gitu, istilahnya membudidayakan ikan. Soalnya kan di air di sini bagus, empang udah ada kan tadi saya lewat. Alhamdulillah. Nah, berarti keinginan Mang Baron ini untuk sekarang ini pengen bertani di seputaran lokasi sini, peternakan ikan dan berkebun. Kan itu udah dikebunin, udah ada empangnya, udah ada ikannya belum? Gak ada itu. Oh, masih kosong ya? Cuma wadah doang gitu. Oke, yang penting menyediakan wadah saja. Gitu. Nanti kalau misalkan ada rezekinya Mang Baron mau lewat siapapun juga ditanami ya. Iya mungkin. Tapi kalau ditanami kodok gak bakalan mungkin ya. Tenang aja nih. Ini teman saya di kala dulu suka bercanda sama saya nih kawan-kawan. Dan ini musola ini tempat khusus
sembahyang Mang Baron atau tempat tidur juga, suka tidur juga di sini Mang Baron? Kadang-kadang tidur, kadang-kadang ya sembahyang doang gitu di sini gitu. Kalau sebelah sana itu bangunan apa? Itu pernah saya itu ada cerita deh. Ada cerita. Boleh. Saya tuh waktu di sini mau sholat ya, mau sholat ada itu apa karena di bawah tuh ada solokan ya ntar ya, yang ntar lihat aja ada solokan. Itu suara apa gitu, langsung saya lihat mau sholat mau wudu gak jadi kan, langsung ke situ ada ular segede apa? Wah besar tuh, waduh, hampir seginian, ular kobra itu, panjangnya dari apalah panjang lah gitu, sekitar berapa meter gitu, panjang lah gitu. Masya Allah. Tapi itu ular tuh seperti mengerti gitu, nggak gimana lah gitu, ular hitam gitu, kobra itu. Masya Allah. Tuh kata saya tuh minggir jangan ke sini, kata saya tuh masuk aja ke gua, kata saya. Jadi seolah-olah dia tuh aneh gitu, dia itu nurut, nggak ngerti gitu, kayak di sekolahin gitu. Padahal kan cuman ular emang gitu, emang rada takut lah saya itu sama ular gitu, takut emang gitu. Nah setelah itu dia itu ya pelan gitu kan, biasa ular itu mah langsung nggak ya, ini mah gimana gitu, biasa gitu pulang juga gitu, masuk aja jadi, langsung. Jadi pulangnya itu nggak buru-buru, pelan-pelan gitu, pelan-pelan gitu kan, aneh kan. Aduh, masuk aja ke gua itu masuknya itu. Cuman ularnya besar tuh kobra. Awal. Tapi saya itu berpikir gini gitu ya, kok ada ular sebesar itu, terus dia itu seolah-olah nurut gitu ya, kan aneh gitu. Berpikir ya saya mah jadi berpikir gimana gitu, gak apa-apa, yang penting mah gak nyelakain atau gimana lah gitu, ya cuek lah gitu. Tapi itu ya mitos atau gimana lah, saya itu malamnya mimpi gitu. Mimpi apa? Malamnya mimpi saya tuh seolah-olah masuk ke dalam gua, dalam mimpi itu, mimpi itu masuk ke dalam gua. Terus di dalam gua itu banyak anak kecil, anak kecil di dalam mimpi itu. Seolah-olah saya tuh dalam mimpi itu langsung keluar ke itu ke muka gua. Seolah saya duduk di luar di muka gua gitu. Aneh kan mimpi itu. Kayak saya jadi anak kecil lagi gitu. Aneh kan di dalam mimpi itu gitu, saya jadi anak kecil. Kok kenapa ini dalam mimpi itu? Ya mimpi itu beres. Ya saya itu mencoba gimana lah gitu, munajat yang kuasa gitu, jadi supaya saya meyakinin sama yang kuasa gitu, meyakinin kan adanya goib itu benar-benar adanya gitu, benar-benar ada gitu, minal jinni wal insi kan, antara jinnya manusia tuh emang ada gitu, diciptakan. Tapi kan untuk ibadah kan, saya tuh biarin aja, itu makhluk Allah juga kan, berpikirnya yang gitu. Penting gak ganggu sama kita ya, penting gak ganggu gitu. Ngeri ya kawan-kawan. Saya tuh munajat sama yang kuasa, semoga diberikan apalah keselamatan, berikan petunjuk atau gimana lah gitu. Saya kan di sini gak gimana lah gitu, gak mengganggu sama yang gituan lah gitu. Ya gimana lah disebutnya itu, masing-masing lah gitu. Ya masing-masing, kita gitu. dia ya. Gitu. Meskipun dia di sini ada lah makhluk-makhluk yang gituan gitu. Tapi saya gak ganggu, dia juga gak ganggu sama saya gitu. Ya saya langsung meyakini, biar saya yakin lah gitu ya sama yang kuasa. Ya itu yang makhluk itu memang ada itu makhluk siluman itu kan. Siluman itu kan bangsa jin, siluman kan meyakini saya itu ada gitu. Ya saya belajar di sini gitu, belajar hanya waktu gitu ya, belajar. Saya masuk sendirian ke gua. Saya mendeteksi rasa gitu, rasa sir gitu. Sir ada energi di dalam tuh, banyak energi gitu di dalamnya itu. Saya kan penasaran lah gitu. Saya bukan mau mencari gimana gitu, cuman saya penasaran doang. Penasaran gitu. aja ya. Gitu. Oke. Emang di sana tuh di dalam itu ada sosok, di dalam itu ada ular ya. Itu kan ular itu bukan ular biasa gitu, ular siluman atau gimana gitu. Pokoknya ular aja. Ya. Soalnya kan di bawahnya itu ular kan, atasnya manusia. Itu gitu. Sumpah kawan-kawan sampai merinding. Aneh, atasnya manusia gitu.
kok ini adanya siluman lah gitu. Dua itu saya mencoba mendeteksi gitu gimana lah gitu sama dia itu. Jadi seolah-olah dia itu emang kaumnya itu kaum kafir ya. Oh, itu yang itunya ya. Ada yang memang ya seperti di Al-Quran juga memang ada makhluk yang Islam, ada yang seperti yang diceritakan tadi Bron ya. Ya. Oke. Nah itu ceritanya kaum kafir katanya ya gitu. Terus itu rada di sininya ada sosok kakek-kakek masih paruh baya lah gitu. Tapi disebut orang Sunda bukan, orang Jawa bukan, itu soalnya itunya ikatnya itu pakai bendo. Tapi bendonya itu di pinggir gitu. Di pinggir tuh ada apa itu ke sini ada tuh apa tuh? Pokoknya aneh dandanannya. Apa itu bilangnya dia tuh bukan di kaum itu tapi masih kena orang-orang dulu lah zaman dulu tahun ya gitu. Oke, kawan-kawan. Itu masuk tersiluman jadi gitu. Memang di sini banyak cerita mistisnya dan saya percaya di sini. Dari kecil dulu saya juga pernah ke sini ya. Ini tempat mungkin yang berdekatan dengan rumah orang tua saya. Cuman ini yang paling ujung dan memang disebutnya ini tengah hutan berdekatan dengan gua. Oke, Mas Bron. Jadi lihat lokasi gua. Kita sekarang mah lihat lokasi ya, sambil sepil-sepil lokasi sini, tempat tinggalnya Mang Baron di sini dan sambil lihat ke gua masuk ya. Ya, siap. Oke, itu gua itu banyak di sini. Ini gua emang ini mah gua, tapi ini sama itu ya gua itu. Kan itu kan dua berdekatan. Iya. Ini jeng itu tuh apa beda pendapat gitu sama itu sama jadi ini beda. Beda pendapat. Saya sudah tanya-tanya jadi nggak boleh masuk ke gua yang sebelah situ. Iya, ke sebelah sini jangan lah gitu. Ini kan beda. Jadi dulunya itu beda pendapat gitu. Sugesti saya itu beda pendapat gitu. Iya. Ini sama itu. Pokoknya beda versi gitu. Berbeda versi lah. Oke. Nah, itu saya langsung pernah ke sana, saya ya jaroh lah itu mah tempat jaroh gitu, di atasnya ada gitu. Terus jadi, ada apa itu? Jadi itu mah katanya dulu itu kan Bron ya, itu keturunannya para wali ya. Iya, termasuk. Nah kalau yang ini mah bukan. Nah, ini. Cuman saya tanya-tanya, jadi kalau ke sebelah sana mah itu dilarang masuk ya untuk sekarang ini. Nah sekarang kita gitu. Memasuki gua yang ini Bron ya, boleh? Siap. Oke kawan-kawan. Jadi sekarang kita memasuki gua dan sepil-sepil lokasi tempat tinggalnya Mang Baron ya. Oke kawan-kawan, kita sekarang memasuki gua sama Bang Baron dan sekarang sarungnya udah dilaan nih. Tadi mungkin sambil tiduran ya Baron ya? Gimana bawa sarung itu? Oke, soalnya kalau ke gua itu sulit kalau pakai sarung. Saya suruh buka saja nih. Nah ini dapur mungkin ya? Bukan, itu saya mau bikin kandang ayam atau gimana ya? Gitu. Nah ini tempat apa nih Bron? Masak. Masak di sini. Jadi masak di sini nih kawan-kawan. Nah ini ada foto Presiden Soekarno saya tuh. Ini apa nih Bro nih? Ini Kris kujang itu. Itu kan kukuhkeun ku ujang itu Kris. Simbol. Ini apa nih Bron? Ada aja. Coba tunjuk. Ini kawasan sini nih. Oh yang punya kawasan sebelah sini. Nah kalau yang ini? Ya itu mah ini adalah gitu. Pokoknya nggak bisa disebutin ya. Oke, sekarang kita memasuki gua aja, Bron. Tuh WC saya yang ada ular pernah dulu. Di mana? Coba ditunjukin. Mau wudhu saya tuh di sini. Oke. Jadi, di sini menemukan ular tuh di sini. Iya, mau ke sini gitu, saya mau wudhu, ada ular di sini. Itu tuh di bawahnya tuh di sini tuh. Tuh mana solokan tuh di bawah bawah solokan tuh ada solokan di bawah kawan-kawan sambil kita masuk ke gua Bro lihat terus dulunya itu ini kebun awi itu ini kebun bambu dulu bambu di sini ya emang ini kebun bambu cuman makanya saya agak bingung nih sekarang mah berubah total ya Bro. Proses itu berapa tahun ya kayak gini saya tuh Bro kita masuk aja ke gua Bro. Jarang ada yang masuk ke sini. Akses jalannya juga gini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ke sana gua sana tuh yang ada karomanya ada makamnya tuh ada sering yang jaroh gitu. Kalau di sini jarang tuh. Ini jadi harus hati-hati nih kawan-kawan.
Soalnya nih licin dan saya nggak pakai sepatu. Wih. Oh, harus pakai sepatu ke sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dulu kan bambu, Bron. Bambu saya ini tebang saya tuh. Oh, ini dibongkar juga sama kamu, Bron. Wah, ya wah, biar wah. gimana suasananya tuh gantilah sedikit-sedikit tuh. Wah, Bukannya ini saya merusak gitu. rumput banyak juga nih buat kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum. Gua ini semua kawan-kawan ngeri ya. Nih, gua tuh. Tuh. Nah, ini goanya. Dan ini pun juga alhamdulillah ini udah ditembok ya. Oke, silakan. Wih, ngeri ini. Ini udah ribuan tahun kata orang itu dulu-dulunya itu. Wah, ini ada ini apa namanya? Sengatan Kamarang ya. Kalau maksudnya Kamarang. Tawon. Lebah. Tawon. Nah, ini ada percikan air tuh dari itu iya, tuh dari batu ya. Tuh batunya mirip-mirip apa gimana gitu ya. Antiknya. Oke. Bisa lihat ke sebelah situ, Bron. Nah, ini. Tapi di sini aman, nggak ada lalai ya? Aman, nggak ada lalainya. Ada khusus itu tempat gua ada lalainya itu banyak tuh ribuan tuh ada. Oke. Nah, ini. Tuh. Nah, ini apa tuh? Tuh. Wah, itu jebol ya. Suasananya rada beda ya. Biar siang-siang begini kan. Iya, kalau masuk gua nih. Masya Allah, luar biasa. Apalagi dulu itu. Dulu ya. Wah, dulu mah itu. Nih, ada tempat khusus ini. Tempat khusus tuh. Nih, lihat. Oke. Tempat khusus tuh di atas tuh. Di atas gua tuh ini tempat masuknya tuh. Oh, jadi ke atasnya itu ada kamar besar ya? Ada kamar di atas Besar itu. ya? Ada kamar tuh. Iya tuh. Tuh. Itu masuk ada Masuk bisa tuh. Kalau ini pakai tangga tuh. Saya lihat nih. Nih. Nah. Bentar nih saya Ini kecilkan. tempat khusus ini. Tempat orang-orang masih dulu lah orang tempat itu tuh semedi lah. Tuh. Jadi di situ itu besar. Di mana gitu. Tuh ke atas bukan ke pinggir tuh, ke atas tuh langsung. Ke atas ada ya. Tuh. Coba lihat kawan-kawan. Ngeri ya. Ini siang aja udah seperti ini dan ini lubang gua juga nih. Siang tapi seperti malam ini. Oke, kita tapi jangan sampai ke situ, Bron ya. Kita lihat dari sini tuh, aja. Atasnya awas terjedot nih, Mak. Jadi kita harus pelan-pelan, takutnya kepala kita kejedot nih. Ngeri kalau kejedot. Hati-hati nih, extra hati-hati nih, batu semua ini. Batu semuanya nih kawan-kawan. Ngeri. Tuh, ada lalai, Masya Allah. Ada satu tuh. Cuman ada satu ya. Ini bekas apaan ya? Tuh. Nah, ini berarti jalan yang tadi ya, Bron ya? Apanya? Bukan. Oh, bukan ya, beda lagi. Ada, bukan. Pak, udah lama gak kesini kawan-kawan. Tuh, ini ngeri, Masya Allah. Dan ini tembusannya ke sebelah sini kawan-kawan. Tembusannya ke hutan itu. Ke hutannya. Udah sampai segini aja. Nah, ini yang besar nih kawan-kawan atasnya. Wih. Masya Allah, luar biasa nih. Ya keagungan Allah ini. Nah, kita putar kameranya di sini kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini. Lihat itu, ini atap kayak gimana itu? Tuh. Batu semua kan ini Ya, atapnya batu, itu. ya. Aneh kan? Iya. Ini mah. Ke situ aja. Langsung balik lagi. Oke, Jangan ke situ aja, balik lagi. Oke, kita di sini kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita balik lagi ke sebelah sana. Soalnya nih panas banget nih. Panas, Bron. Panas dingin ini mah campur. Jangan lama-lama soalnya ini. Takut-takut gimana itu. Oke, kawan-kawan, kita balik lagi ke luar ya. Soalnya nih ngeri sekali. Suasana beda ya. Beda banget nih kawan-kawan. Ini goa yang, nah dulu mah di sini seingat saya ini memang
ngeri nih, hutan bambu dan pokoknya banyak lah. Oke, nah kita sepi lagi sebelah sini kawan-kawan. Dan kalau memang teman-teman atau juga kawan-kawan gak percaya, silahkan aja datang langsung ke sini lah ya. Ini alamatnya Kampung Cilame, Desa Burujaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya nih. Oke. Oke kawan-kawan, kita udah memasuki goa dan kita kembali lagi ke saung yang tadi, bukan saung ya, tajuk ya Bron ya, musola kecilnya Mang Baron. Wih, Bron. Sekarang kita memasuki kembali lagi ke tajuk atau juga ke musola kecilnya Mang Baron. Tuh pepaya ya, enakan di sini nih. Oke, kita masuk lagi ke sebelah sini. Sarungnya di sini nih kawan-kawan. Wih, nah lumayan capek ya. Capek, gerah. Pokoknya ya kamu itu apalagi yang itu, yang gua itu. Gua yang sana ya. Itu kan sekitar 2 kiloan lah terowongan itu. Masya Allah. Pokoknya ngeri banget lah. Dan ke sebelah sana itu belum disepil ya Bron ya, nanti ya. Kita sambil ngelihat lokasi tempat yang pertama bikin gubuk Mang Baron di tengah hutan ya. Di atasnya itu loh. Oke, jadi kita capek dan banyak di sini memang cerita-cerita misteri bahkan yang pernah dialami sama Mang Baron, teman saya nih kawan-kawan. Penuh misteri. Pokoknya penuh misteri lah di sini. Dan nanti pokoknya kita lanjutkan di video episode kedua. Sekarang kita mau beli kopi sama rokok dulu. Mang Baron mau ngopi rokok? Ya, adanya aja. Oke lah, kita beli aja ya nanti ya. Siap. Setelah ini bikin video. Oke kawan-kawan, pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Dan tonton juga untuk video yang keduanya. Kita liput gubuk yang pertama di Huni sama Mang Baron dulu sebelum kesini ya. Oke, sehat selalu di gampang rezekinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.